Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Bu Nis. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal KSM, kompetisi sains madrasah bidang kimia terintegrasi tingkat kabupaten part 3. Kita langsung ke soal nomor 10. Nabi bersabda bahwa dua kenikmatan yang patut disyukuri tetapi banyak dilupakan, salah satunya adalah nikmat sehat. Kita harus menjaga kesehatan badan, terutama lambung sebagai organ pencernaan. Kelebihan sekresi asam lambung dapat menyebabkan rasa sakit dan perih sehingga dibutuhkan obat antasid untuk mengobatinya. Baking soda dengan rumus kimia NaHCO3 dan magnesium hidroksida sering digunakan sebagai bahan aktif dalam antasid untuk menetralisir sekresi asam lambung (HCl). Diketahui massa molar gram per mol untuk hidrogen sampai magnesium bisa dilihat, dan reaksinya adalah sebagai berikut. Dari pernyataan ini, berdasarkan hadis tersebut, selain nikmat sehat, nikmat lain yang sering dilupakan adalah nikmat waktu luang. Nah, kalau yang ini sudah jelas benar ya teman-teman. Untuk pernyataan yang nomor 2, baking soda lebih efektif digunakan sebagai antasid dibandingkan magnesium hidroksida karena menghasilkan garam NaCl dan air dalam lambung. Baik teman-teman, kita coba lihat persamaan reaksi yang di atas ya. 1 mol natrium bikarbonat atau baking soda ini bisa bereaksi dengan 1 mol HCl. Sedangkan 1 mol dari magnesium hidroksida bisa bereaksi dengan 2 mol HCl. Jadi bisa kita lihat, berarti yang lebih efektif yang mana? Ya, pasti yang magnesium hidroksida yang lebih efektif. Nah, jadi yang poin nomor 2 ini salah ya teman-teman. Oke, coba kita lihat pernyataan yang nomor 3. Dengan massa yang sama, magnesium hidroksida lebih efektif untuk menetralisir asam lambung dibandingkan dengan baking soda. Jadi nomor 3 ini benar ya. Kebalikan dari pernyataan yang nomor 2. Oke, sekarang kita lihat di pilihan gandanya. Ya, pilihan jawabannya ya teman-teman. Kalau ada pernyataan nomor 2, berarti itu salah ya teman-teman. Yang A ini salah, yang B kita simpan, yang C pasti salah karena ada pernyataan nomor 2, yang D juga salah. Berarti jawaban yang benar itu adalah yang B, 1 dan 3. Kita lanjut ke soal yang nomor 11. Indonesia merupakan negara yang kaya akan mineral tambang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sejumlah 4,35 gram mineral pirolusit yang mengandung unsur mangan dioksida dititrasi dengan larutan yang mengandung 0,63 asam oksalat dihidrat murni dalam suasana asam. Proses titrasi menghasilkan proses reduksi sempurna mangan dioksida yang membentuk Mn+2 dengan reaksi sebagai berikut. Jadi ini reaksinya belum setara ya teman-teman. Kelebihan asam oksalat selanjutnya dapat dititrasi dengan 25 ml larutan kalium permanganat 0,2 normal. Tentukan presentasi mangan dioksida dalam mineral pirolusit yang angka hasilnya sama dengan jumlah ayat pada salah satu surat makiyah. Baik teman-teman, jadi ada sebanyak 4,35 gram mineral pirolusit itu dititrasi dengan asam oksalat dihidrat sebanyak 0,63 gram ya. Yang dimana dari hasil perhitungan didapatkan MR dari asam oksalat itu sebesar 126 gram per mol. Sehingga mol awal dari asam oksalat dihidrat itu sebesar 0,005 mol. Nah, adapun reaksi titrasi dari asam oksalat dihidrat dengan mineral pirolusit itu dalam kondisi asam diperoleh reaksi MnO2 plus H2C2O4 plus H positif, itu karena dalam kondisi asam ya teman-teman, menghasilkan Mn2 plus 2CO2 plus H2O. Adapun persama reaksi ini sudah dalam kondisi setara. Nah kemudian karena ada kelebihan dari asam oksalat,
Ya, jadi kelebihan asam oksalat itu dititrasi dengan KMNO4 0,2 normal sebanyak 25 ml. Reaksinya sebagai berikut, ya, 5C2O4 2- plus 2MnO4- menghasilkan 15CO2 plus 2Mn2 plus 8H2O. Dan bersama reaksi ini juga sudah dalam kondisi setara ya teman-teman. Jadi untuk menentukan berapa massa atau presentasi dari MnO2 dalam mineral pirolusit, terlebih dahulu kita harus mengetahui berapa mol dari KMnO4 ya. Adapun untuk mencari mol KMnO4, terlebih dahulu kita harus merubah ya satuan dari normal itu menjadi molar, yang dimana N sama dengan M dikali A. Adapun A ini merupakan valensi dari KMnO4 ya. Nah, berdasarkan dari studi literatur yang saya peroleh, valensi dari KMnO4 itu sebesar 5 ya, sehingga molaritas dari KMnO4 itu kita dapatkan 0,04 molar. Sehingga kita bisa mencari mol KMnO4 M dikali V, yaitu sama dengan 0,001 mol ya. Maka mol dari H2C2O4 yang bereaksi dengan KMnO4 ya bisa dibilang sisa ya dari H2C2O4 dari asam oksalatnya, dengan kita menggunakan perbandingan koefisiennya, perbandingan molnya ya dari persama reaksi yang kedua ini, yaitu 5/2 dikali dengan mol dari KMnO4 itu sendiri, yaitu diperoleh mol dari asam oksalat sebesar 0,0025 mol. Kenapa dikatakan asam oksalat sisa? Karena dari 0,63 gram atau 0,005 mol awalnya dari asam oksalat ini tidak semuanya bereaksi dengan MnO2 di dalam mineral pirolusit tersebut. Jadi untuk mengetahui berapa sih asam oksalat yang bereaksi dengan MnO2 ini, maka bisa kita cari dengan cara mengurangi ya mol asam oksalat awal dengan mol asam oksalat sisa tersebut, sehingga diperoleh sebesar 0,0025 mol. Ya, jadi mol asam oksalat yang bereaksi dengan MnO2 atau mangan dioksida sebesar 0,0025 mol. Sehingga dapat kita cari mol dari MnO2-nya ya dengan cara perbandingan mol yang tadi ya teman-teman. Seperti pada persama reaksi yang kedua. Karena koefisien atau mol dari MnO2 ini kan 1. Kemudian H2C2O4 ini juga 1. Makanya 1/1 dikali 0,0025. Maka mol MnO2 itu sama dengan 0,0025 mol. Kalau sudah ketemu molnya, maka kita bisa mencari massa dari MnO2 dengan cara mengalihkan mol itu dengan MR-nya ya. Sehingga didapatkan 0,2175 gram. Nah, jadi ada 0,2175 gram MnO2 di dalam 4,35 gram mineral pirolusit. Tapi pertanyaan tidak sampai di situ, karena yang ditanyakan itu adalah berapa persentasinya, maka gram ini kita rubah ke satuan persen ya, dengan cara membandingkan 0,2175 dibagi dengan 4,35 dikali dengan 100% ya, maka diperolehlah persen MnO2 dalam mineral pirolusit sebanyak 5%. Jadi teman-teman, angka 5% itu sama dengan jumlah ayat pada salah satu surat makiyah, yaitu yang Al-Lahab ya teman-teman. Jadi Al-Lahab ini merupakan surat makiyah yang terdiri dari 5 ayat ya. Kalau Al-Mursalat itu ada 50 ayat. Ya, kemudian yang ini 45 ayat. Nah, sedangkan yang Al-Maidah itu bukan merupakan surat makiyah, tapi surat termasuk surat madaniyah ya teman-teman. Itu dari 120
ayat.